Ul, kan matiin duluan recordnya Han. Mana si Aul? Aul lu nggak ini Ul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, tugas anatomi fisiologi. Di sini kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Aulia Rauli, Andika Aldrian Saputra, Fajar Maulana, Matthew Jonathan Wijaya, Muhammad Farhan, Septian S, Rifka Putri Widiani, Vito Rafli Febrizal. Di sini akan dimulai dengan Aulia Rauli. Sistem kardiovaskular adalah sistem kardiovaskular yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang digunakan untuk pengiriman dan fungsi, mengangkut pasokan oksigen dan nutrisi yang diperlukan ke seluruh jaringan tubuh. Dalam proses metabolisme tubuh, sistem kardiovaskular menuntut banyak hal. Mekanisme yang berbeda di mana fungsi pengaturannya menanggapi tindakan. Salah satunya adalah meningkatkan fungsi peredaran darah untuk mencapai aktivitas. Aktivitas jaringan dapat diisi dalam kondisi sulit peredaran darah, lebih banyak lagi menargetkan organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi menjaga dan memelihara sistem peredaran darah itu sendiri. Di sini ada gambar 1, jantung pusat kardiovaskular. Gambar 2, sistem kardiovaskular. Perkembangan sistem kardiovaskular mulai berfungsi pada usia 3 minggu kehamilan. Dalam sistem kardiovaskular terdapat pembuluh darah terbesar yang Angioblasts ini timbul dari mesoder atau splagnicus dan chorionic. B. Merenkim, York-Sac dan tali pusat. C. Dan dapat juga menimbulkan pembuluh darah dan darah. Dalam awal perkembangannya, yaitu pada minggu ketiga, tabung jantung mulai berkembang di spagnicus, yaitu antara bagian perikardial dan AIC dan atap katup kuning telur sekunder atau kardiogenik area. Tabung jantung pasangkan membujur endotel berlapis saluran. Tabung-tabung membentuk untuk menjadi jantung primordial. Jantung tubular bergabung dalam pembuluh darah di dalam embrio yang menghubungkan tangkai. Karian dan York-Sac membentuk sistem kardiovaskular purba pada janin proses peredaran darah melalui plasenta. Selanjutnya ada gambar anatomi dan fisiologi kardiovaskular. Yang biru darah kaya karbon dioksida dan yang merah darah kaya oksigen. Jantung berbentuk seperti pir atau kerucut, seperti piramida terbalik, dengan apeks berada di bawah dan baris berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh darah atas dan bawah pembuluh darah balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskular terletak di sebelah rongga dada, sebelah kiri yang terlindungi oleh costae, tepatnya pada mediastinum untuk mengetahui denyutan jantung.
Kita dapat memeriksa di bawah papila mamae 2 jari setelahnya. Berat 3 orang dewasa sekitar 250 sampai 350 gram. Hubungan jantung dengan alat sekitarnya yaitu A. Dinding depan berhubungan dengan sternum dan cartilago costalis setinggi costa 3 Romawi sampai 1 Romawi. B. Samping berhubungan dengan paru dan facies mediastilais. C. Atas setinggi tarokal 4 Romawi dan sertikal 2 Romawi berhubungan dengan aorta pulmonalis, bronkus dextra, dan bronkus cirrustra. D. Belakangan alat-alat mediastinum posterior, esophagus, aorta, descendens, vena azina, azygos, dan kaluma febrata tarokalis. Bagian bawah berhubungan dengan diafragma. Jantung difikasi pada tepatnya agar tidak mudah berpindah tempat. Penyokong jantung utama adalah paru yang menekan jantung dari samping. Diafragma menyokong dari bawah pembuluh darah yang keluar masuk dari jantung sehingga jantung tidak mudah berpindah. Faktor yang mempengaruhi kedudukan jantung adalah A. Umur. Pada manusia lanjut, alat-alat dalam rongga toraks termasuk jantung agak turun ke bawah. B. Bentuk rongga dada, perubahan bentuk tora yang menetap menahan batas jantung menurun sehingga pada asma toraks melebar dan membulat. C. Letak diafragma. Jika terjadi penekanan diafragma ke atas akan mendorong bagian bawah jantung ke atas. D. Perubahan posisi tubuh. Proyeksi jantung normal dipengaruhi oleh posisi tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Otot jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu A. Luar atau perikardium berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus dan di belakang korpus sterni dan rawan iga 2-4 yang terdiri dari 2 lapisan fibrosa dan serosa, yaitu lapisan varietal dan visceral. Di antara 2 lapisan jantung ini terdapat lender sebagai pelican untuk menjaga agar gesekan perikardium tidak mengganggu jantung. B. Tengah atau miokardium, lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria susunan miokardium, yaitu 1. Otot atria sangat tipis dan kurang teratur, disusun oleh 2 lapisan dalam mencakup serabut-serabut berbentuk lingkaran dan lapisan luar mencakup kedua atria. Yang kedua, otot ventrikuler membentuk bilik jantung dimulai dari cincin atrioventrikular sampai ke apeks jantung. Yang ketiga, otot atrioventrikular, dinding pemisah antara serambi dan bilik atau atrium dan vertikal. Dalam atau endokardium, dinding dalam atrium yang diliputi oleh membran yang mengilat yang terdiri dari endotel atau selaput lender endokardium kecuali auricula dan bagian depan sinus nakapa seperti gambar di atas. Bagian-bagian dari jantung. A. Bagian basis cordis atau bagian jantung sebelah atas yang berhubungan dengan pembuluh darah besar dan dibentuk oleh atrium sinistra dan sebagian oleh atrium dextra. B. Apex cordis, bagian bawah jantung yang berbentuk puncak kerucut tumpul permukaan jantung atau yang disebut fascies cordis, yaitu A. Fascies sternocostalis, permukaan menghadap ke depan berbatasan dengan dinding depan toraks dibentuk oleh atrium dextra, ventricle dextra
dan sedikit ventricle sinistra. B. Fasik dorsalis, permukaan jantung menghadap ke belakang berbentuk segi empat, berbatas dengan mediastinum posterior, dibentuk oleh dinding atrium sinistra sebagai atrium sinistra dan sebagian kecil dinding ventricle sinistra. C. Fascies diaphragmatica, permukaan bagian bawah jantung yang berbatas dengan sternum tendinium diafragma, dibentuk oleh dinding ventricle sinistra dan sebagian kecil ventricle dextra. Tepi jantung atau margo kondis yaitu margo dextra atau bagian jantung tepi kanan membentang mulai dari vena cavea superior sampai ke apex cordis. Yang kedua, margo sinistra, bagian ujung jantung sebelah tepi membentang dari bawah muara vena pulmonalis sinistra inferior sampai ke apex cordis. Alur permukaan jantung 1. Sulcus atrioventricularis atau mengelilingi batas bawah basis cordis. Yang kedua, sulcus longitudinalis anterior dari celah arteri pulmonalis dengan auricula sinistra berjalan ke bawah menuju apex cordis. Yang ketiga, sulcus longitudinalis posterior dari sulcus coronaria sebelah kanan muara vena cava inferior menuju apex cordis. Ruang-ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 1. Atrium dextra, terdiri dari rongga utama dan auricula di luar. Bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau crista terminalis. A. Muara atrium kanan terdiri dari 1. Vena cava superior, yang kedua vena cava inferior, yang ketiga sinus coronarius, yang keempat osteum atrioventricular dextra. B. Sisa fetal atrium kanan atau fossa ovalis dan annulus ovalis. C. Ventricle dextra berhubungan dengan atrium kanan melalui osteum atrioventricle dextrum dan dengan tractus pulmonalis melalui osteum pulmonalis. Dinding ventricle kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan, terdiri dari A. Valvula tricuspidal, B. Valvula pulmonalis. 2. Atrium sinistra terdiri dari rongga utama dan auricula. Ketiga, ventricle sinistra berhubungan dengan atrium sinistra melalui osteum atrioventricular sinistra dan dengan aorta melalui osteum aorta, terdiri dari A. Valvula mitralis, B. Valvula semilunaris aorta. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada peredaran darah jantung. Vena cava superior dan vena cava inferior mengalirkan darah ke atrium dextra yang datang dari seluruh tubuh. Arteri pulmonalis membawa darah dari ventricle dextra masuk ke paru-paru, dan antara ventricle sinistra dan arteri pulmonalis terdapat katup flavula semilunaris arteri pulmonalis. Vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru masuk ke atrium sinitra. Aorta atau pembuluh darah terbesar membawa darah dari ventricle sinistra dan aorta terdapat sebuah katup valvula semilunaris aorta. 7. Peredaran darah jantung terdiri dari 3, yaitu yang pertama arteri koronaria kanan, berasal dari sinus anterior aorta berjalan ke depan antara truncus pulmonalis dan auricula, memberikan cabang-cabang ke atrium dextra dan ventricle kanan. Yang kedua, arteri koronaria kiri, lebih besar dari arteri koronaria dextra. Yang ketiga, aliran vena jantung.
Sebagian darah dari dinding jantung mengalir ke atrium kanan melalui sinus coronarius yang terletak di bagian belakang sulcus atrioventricularis, merupakan lanjutan dari vena. Lalu ada fisiologi jantung. Fungsi umum otot jantung ada 4. Yang pertama, sifat ritmisitas atau otomatis, secara potensial berkontraksi tanpa adanya rangsangan dari luar. Yang kedua, mengikuti hukum gagal atau tuntas, impuls dilepas mencapai ambang rangsang otot jantung, maka seluruh jantung akan berkontraksi maksimal. Yang ketiga, tidak dapat berkontraksi tetanik. Yang keempat, kekuatan kontraksi dipengaruhi panjang awal otot. Metabolisme otot jantung seperti otot kerangka, otot jantung juga menggunakan energi kimia untuk berkontraksi. Energi terutama berasal dari metabolisme asam lemak dalam jumlah yang lebih kecil dari metabolisme zat gizi, terutama laktat dan glukosa. Proses metabolisme jantung adalah aerobik yang membutuhkan oksigen. Lalu ada pengaruh ion pada jantung, yaitu ada 3. Yang pertama, pengaruh ion kalium. Kelebihan ion kalium pada CES menyebabkan jantung dilatasi, lemah, dan frekuensi lambat. Yang kedua, pengaruh ion kalsium, di mana kelebihan ion kalsium menyebabkan jantung berkontraksi spastis. Lalu yang ketiga, pengaruh ion natrium, di mana dapat menekan fungsi jantung. Lalu selanjutnya, elektrofisiologi sel otot jantung, di mana aktivitas listrik jantung merupakan akibat perubahan permeabilitas membran sel. Seluruh proses aktivitas listrik jantung dinamakan potensial aksi yang disebabkan oleh rangsangan listrik, kimia, mekanika, dan termis. Ada 5 fase aksi potensial. Yang pertama, fase istirahat. Bagian dalam bermuatan negatif dan bagian luar bermuatan positif. Yang kedua, fase depolarisasi atau cepat disebabkan meningkatnya permeabilitas membran terhadap natrium sehingga natrium mengalir dari luar ke dalam. Yang ketiga, fase polarisasi parsial. Setelah depolarisasi, terdapat sedikit perubahan akibat masuknya kalsium ke dalam sel, sehingga muatan positif dalam sel menjadi berkurang. Yang keempat, ada fase plato atau keadaan stabil. Fase depolarisasi diikuti keadaan stabil agak lama sesuai masa refraktor absolut miokard. Yang kelima, fase repolarisasi atau cepat, di mana kalsium dan natrium berangsur-angsur tidak mengalir dan permeabilitas terdapat kalium sangat meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu saya. Sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung meliputi 1. SA mode, tumpukan jaringan neuromuskular yang kecil berada di dalam dinding atrium kanan di ujung crista terminalis. 2. AV node, susunannya sama dengan ASA, node berada di dalam septum atrium dekat muara sinus koronari. 3. Budle atrioventricular, yaitu dari Budle AV berjalan ke arah depan pada tepi posterior dan tepi bawah pars membranacea septum interventriculare. 4.
serabut penghubung terminal atau Purkinje, yaitu anyaman yang berada pada endokardium menyebar pada kedua ventrikel. F. Siklus jantung. 4 pompa yang terpilih yaitu 2 pompa primer atrium dan 2 pompa tenaga ventrikel. Periode akhir kontraksi jantung sampai kontraksi berikutnya disebut siklus jantung. Yang G, fungsi jantung sebagai pompa, yaitu ada 5 fungsi jantung sebagai pompa, yaitu 1 fungsi atrium sebagai pompa, 2 fungsi ventrikel sebagai pompa, 3 periode ejeksi, 4 diastole, 5 periode reaksi insometri, 2 cara dasar kerja pemompaan jantung, yaitu 1 autoregulasi intrinsik, pemompaan akibat perubahan volume darah yang mengalir ke jantung. 2 refleks mengawasi kecepatan dan kekuatan kontraksi jantung melalui saraf otonom. Yang H, curah jantung. Normal, jumlah darah yang dipompakan ventrikel kiri dan kanan sama besarnya. Jumlah darah yang dipompakan vertikal selama 1 menit disebut curah jantung atau cardiac output. Fakta-fakta utama yang mempengaruhi otot jantung: 1. Beban awal, 2. kontraktilitas, 3. beban akhir, 4. frekuensi jantung, periode pekerjaan jantung yaitu 1 periode sistole, 2 periode diastole, 3 periode istirahat. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bunyi jantung. Tahapan bunyi jantung terdapat 4 tahapan. Yang pertama, bunyi pertama loop, bunyi kedua dup, bunyi ketiga lemah dan rendah, 1/3 jalan diastolik individu muda. Bunyi keempat kadang-kadang dapat didengar segera sebelum bunyi pertama. Anatomi sistem pembuluh darah. Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Aliran darah dalam tubuh terdiri dari aliran darah koroner, aliran darah portal, aliran darah pulmonal, aliran darah sistemik. Sistem pembuluhan limfe. Sistem pembuluhan limfe merupakan suatu jalan tambahan tempat cairan dapat mengalir dari ruang interstitial ke dalam darah. Pembuluh limfa dapat mengangkut protein dan zat partikel besar keluar ruang jaringan yang tidak dikeluarkan dengan absorb secara langsung ke dalam kapiler darah. Sistem pembuluh limfa terdiri dari 1. Ductus lymphaticus dextra, Ductus lymphaticus jugularis dextra, subclavia, dan brachymediastenalis masing-masing mengalirkan cairan limfa sisi kepala dan leher. Kedua, Ductus lymphaticus sinistra mulai terlihat dalam abdomen sebagai kantong limfa yang memanjang. Ketiga, nodus limfatisi berbentuk lonjong seperti buah kacang dan terdapat di sepanjang pembuluh limfa. Keempat, kapiler limfa. Sedikit cairan yang kembali ke sirkulasi melalui pembuluh limfa. Untuk selanjutnya ada limpa. Di sini ada gambar organ limpa. Terletak di sebelah kiri abdomen di daerah hipogastrium.
kiri bawah, dan hingga ke 9, 10, 11 berkaitan dengan fundus abdomen dan permukaan menyentuh diafragma. Parenkim limpa terdiri dari 1. Pulpa merah dan kedua pulpa putih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Fisiologi vaskuler. Sistem vaskuler memiliki peranan penting pada fisiologi kardiovaskular karena berhubungan dengan mekanisme pemeliharaan lingkungan internal. Bagian-bagian yang berperan dalam sirkulasi ada 5. 1. Arteri metaspor, darah di bawah tekanan tinggi ke jaringan. 2. Arteriola, cabang kecil dari sistem arteri yang berfungsi sebagai kendali ketika darah yang dikeluarkan ke dalam kapiler. 3. Kapiler, tempat berpertukaran cairan, zat makanan, dan elektrolit, hormon, dan bahan lainnya antara darah dan cairan interstisial. 4. Venula, yaitu pengumpulan darah dari kapiler secara bertahap. 5. Vena, yaitu saluran penampung pengangkut darah dari jaringan kembali ke jantung. Ini adalah gambar aliran darah dan peredarannya. Kecepatan aliran darah ditentukan oleh perbedaan tekanan antara dua ujung pembuluh darah. Pembuluh darah dan aliran arteri adalah: 1. Aliran darah dalam pembuluh darah. 2. Tekanan darah arteri, sistolik, diastolik, nadi, dan darah rata-rata. 3. Gelombang nadi. 4. Analisis gelombang nadi. Dapat dinilai dari frekuensi gelombang nadi, irama, denyut nadi, amplitude, dan ketajaman gelombang. 5. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah arteri. Sedangkan pembuluh dan aliran vena yaitu: 1. Tekanan vena biasanya sangat rendah. 2. Gelombang denyut vena, perubahan tekanan dan volume. 3. Kurva dan denyut nadi vena jugularis externa dengan cara non-invasif. 4. Kecepatan aliran darah vena. 5. Faktor yang mempengaruhi kecepatan aliran darah vena. 6. Pengaruh gravitasi pada tekanan darah vena. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mikrosirkulasi, tempat pertukaran zat cis dan Cs interstitial adalah kapiler dan dipengaruhi oleh kecuali dinding kapiler, arteriole, venulus karena dapat mengatur jumlah dan kecepatan aliran darah. Ketiga rangkaian tersebut disebut dengan mikrosirkulasi. Tekanan darah, selisih diatolit dan sistolik disebut pulse pressure. Misalnya tekanan sistolik 120 mmHg dan diastolik 80 mmHg. Maka tekanan nadi sama dengan 40 mmHg. Tekanan darah tidak selalu sesuai karena salah satu faktor yang mempengaruhi adalah keadaan kesehatan dan aktivitas. Pusat pengawasan dan pengaturan perubahan tekanan darah yaitu antara lain: 1. Sistem saraf. A. Proseseptor dan komoreseptor. Serabut saraf aferen yang menuju pusat vasomotor berasal dari baroreseptor arteri dan kemoreseptor aorta dan karotis dan korteks serepsi. B. Hipotalamus, berperan dalam mengatur emosi dan tingkah laku yang berhubung dengan pengaturan kardiovaskuler.
C. Cerebrum. Merupakan tekanan dari karena penurunan respon tekanan vasodilatasi dan respon depresor meningkat. D. Reseptor nyeri bergantung pada intensitas dan lokasi stimulus. E. Refleks pulmonal. Inflasi paru-paru meninggalkan validasi sistemik dan penurunan tekanan darah arteri dan sebaliknya. Koplas paru meningkatkan vasokonstriksi sistemik. 2. Sistem humoral atau kimia, berangsung lokal atau sistemik. Misalnya renin, angiotensin, vasopresin, apinefrin, asetikolin, serotonin, adenosine, kalsium, magnesium, hidrogen, dan kalium. 3. Sistem hemodinamik lebih banyak dipengaruhi oleh volume darah, susunan kapiler, perubahan tekanan osmotik, dan hidrolatik bagian luar, dan sistem vaskuler. 4. Sistem limfatik. Komposisi sistem limfatik hampir sama dengan komposisi kimia plasma darah dan mengandung sejumlah besar limfosit yang mengalir sepanjang 10 limfe untuk masuk ke dalam aliran darah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.